Bulan Oktober kali ini dibuka dengan kabar duka bagi kita semua. 125 orang meninggal dunia dan lebih dari 300 orang mengalami luka-luka akibat kerusuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan pada hari Sabtu 1 Oktober 2022. Kejadian itu terjadi setelah laga Arema FC versus Persebaya Surabaya. Arema FC selaku tim tuan rumah menelan kekalahan 2-3 pada pertandingan yang termasuk dalam pekan ke-11 Liga 1 musim 2022-2023 tersebut. Hasil ini menjadi sejarah bagi tim tamu Persebaya Surabaya yang untuk pertama kali menang atas Arema FC di Stadion Kanjuruhan setelah penantian selama 23 tahun. Bagi kubu Arema FC termasuk para suporternya Aremania, kekalahan tersebut terasa menyakitkan. Suasana penuh kecewa itu kemudian memuncak setelah peluit panjang dibunyikan dan tak lama setelah para pemain masuk ke ruang ganti, sejumlah oknum suporter langsung turun ke lapangan dan banyak yang terjadi hingga berujung memakan korban jiwa. Bagaimana kronologi selengkapnya, bagaimana respon PSSI, dan bagaimana sih kerusuhan-kerusuhan di pertandingan bola yang kayak gini di Indonesia? Simak ulasan selengkapnya bersama aku Mela hanya di Geolive Updates. Seperti yang sudah kita ketahui nih, pertandingan kali ini Arema FC menjadi tuan rumahnya. Dan di dalam stadion itu tidak ada supporter dari Persibaya. Supporter Persibaya tidak ada di dalam stadion karena tidak diperbolehkan. Tim dari PSSI sudah memprediksi tidak akan terjadi kerusuhan. Bahkan mereka juga sudah menggelar pertemuan antar pihak Arema FC dan Persebaya. Di pertemuan itu sudah disepakati bahwa supporter tim Persebaya tidak diperkenankan datang ke Stadion Kanjuruhan untuk mengantisipasi adanya pertikaian. Nah, makanya banyak supporter yang bawa anak istri karena asumsinya ini pertandingan sepak bola akan aman nih, nggak bakal ada rusuh antar supporter. Tapi gimana tuh kronologinya masih bisa tetap rusuh? Jadi seorang Aremania bernama Rezky Wahyu menceritakan kronologi awal terjadinya insiden di Stadion Kanjuruhan melalui akun Twitternya @rezkywahyu_05. Dia menegaskan bahwa para fans sebenarnya tidak ada niatan untuk bertindak anarkis. Rezky menuturkan kejadian tersebut diawali dengan para supporter yang ingin bertemu idolanya di lapangan untuk memberi semangat, tapi ditunggangi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Awalnya para pemain dan tim pelatih itu mendekati tribun ke penonton untuk minta maaf karena kalah. Nah, para supporter menghampiri mereka melalui tribun depan untuk memberikan motivasi dan juga kritikan. Sialnya saat itu ada oknum-oknum yang ikut masuk dan berbuat anarkis. Bek sayap Arema FC, Johan Alfarizi, berusaha menenangkan oknum tersebut dan sayangnya pihak kepolisian meresponnya dengan kekerasan. Supporter katanya ada yang dipentung tongkat, ada yang dikeroyok aparat, dihantam tameng, dan berbagai tindakan kekerasan lainnya. Alhasil kondisi menjadi kacau saat itu. Nah, kemudian puncaknya adalah aparat menembakkan beberapa kali gas air mata ke arah supporter yang ada di lapangan. Silih berganti supporter menyerang aparat dari sisi selatan dan utara katanya. Rezky menyatakan suasana mencekam ketika puluhan gas air mata ditembakkan, bahkan ada gas air mata yang ditembakkan langsung ke tribun. Para supporter yang panik karena gas air mata semakin ricuh di atas tribun. Mereka berlarian mencari pintu keluar, tapi pintu keluar sudah penuh sesak karena para supporter yang lain juga pada panik kena gas air mata. Jadi menurut penuturan Rezky, untuk keluar stadion pun nggak bisa karena macet penuh sesak di pintu keluar. Di luar stadion banyak yang terkapar dan pingsan karena efek terjebak di dalam stadion yang penuh gas air mata katanya. Efek gas air mata ini kan kita tahu ya, bikin sesak, bikin penglihatan kabur, bikin tenggorokan dan alur pernafasan sakit. Jadi ya wajar aja pada panik kena efek gas air mata dan nggak bisa keluar stadion. Orang jadi pada keinjek-injek dan kehabisan nafas. Jadi peristiwa ini bisa kita simpulkan bukan merupakan kerusuhan antar supporter, tetapi kerusuhan yang awalnya dipicu oleh oknum anarkis, tapi ditertibkan polisi dengan cara yang jelek banget, dengan cara nembak puluhan gas air mata, sehingga menelan banyak korban termasuk juga anak-anak. Akibat peristiwa ini sebanyak 125 orang meninggal dunia dan lebih dari 300 luka-luka.
Kita sempat dengar ya jumlah korbannya tuh katanya 174, ada yang bilang 180, tapi katanya sih itu karena data yang ganda. Itu kabar terbaru sekarang ya. Nggak tahu nanti mungkin korban akan bertambah atau gimana. Nah, penyebab kematiannya adalah asfiksia yang disebabkan oleh menghirup gas air mata. Angka korban yang tinggi ini membuat peristiwa ini menjadi pertandingan sepak bola paling mematikan kedua di dunia dalam sejarah kerusuhan pertandingan sepak bola. Nah, mengenai gas air mata, FIFA sendiri sudah melarang penggunaan gas air mata dalam pengamanan di stadion sepak bola loh. Larangan penggunaan gas air mata terdapat dalam FIFA Stadium Safety and Security Regulation pasal 19B yang mana tertulis no firearms or crowd control gas shall be carried or used, yang artinya senjata api atau gas untuk mengontrol kerumunan dilarang dibawa dan digunakan. Dibawa aja nggak boleh. Jadi dari peraturan ini kita bisa simpulkan bahwa penggunaan gas air mata di Stadion Kanjuruhan sudah menyalahi prosedur keselamatan dan keamanan yang dibuat FIFA, dan tindakan penembakan gas air mata adalah penyebab utama kematian banyak korban di peristiwa ini. Nah, terus gimana nih respon dari PSSI? Nah, PSSI sih menyesalkan tindakan supporter Aremania di Stadion Kanjuruhan. PSSI mendukung pihak kepolisian untuk menyelidiki kasus ini, apalagi kejadian ini sangat mencoreng wajah sepak bola Indonesia dan berharap nggak di-ban sama FIFA. Tapi ya, menurut kamu PSSI punya tanggung jawab gede banget nggak sih di sini? Jadi dampaknya, konsekuensi dari peristiwa ini untuk sementara kompetisi Liga 1 2022-2023 dihentikan selama 1 pekan dan tim Arema FC dilarang menjadi tuan rumah selama sisa kompetisi musim ini. Sejauh ini FIFA belum ada keputusan soal sanksi kepada PSSI atau Indonesia. Tapi kalau FIFA memutuskan sepak bola di Indonesia akan di-ban, ya pupus sudah harapan Indonesia untuk maju ke Piala Dunia. Apalagi kita juga ada rencana mau jadi tuan rumah. Nah, selain itu, klub tanah air dilarang untuk mengikuti kompetisi internasional di bawah naungan FIFA dan AFC. Karena nanti pada tahun 2023, Timnas Indonesia U20 akan berpartisipasi pada ajang-ajang internasional macam putaran final Piala Dunia U20. Jika FIFA mencabut keanggotaan PSSI seperti yang terjadi pada tanggal 30 Mei 2015 sebagai bentuk sanksi atas tragedi Kanjuruhan, maka ada sanksi lanjutan atas hal hukuman pencabutan anggotaan tersebut. Perlu diketahui ternyata FIFA pernah menjatuhkan sanksi ban bagi Indonesia loh. Kejadian itu terjadi pada tahun 2015 karena menilai ada intervensi dari pemerintah terhadap perkembangan sepak bola tanah air. Menariknya, sanksi FIFA dan intervensi pemerintah itu juga terkait dengan Arema dan Persebaya. Waktu itu Kemenpora membekukan PSSI pada tanggal 17 April 2015 karena alasan tidak mematuhi imbauan Badan Olahraga Profesional Indonesia atau disingkat BOPI tentang gelaran Liga Indonesia 2015. Nah, apa sih imbauan BOPI? Jadi badan ini menginginkan PSSI menindak 2 klub, Arema Kronus dan Persebaya Surabaya atas sengketa manajemen yang punya kepengurusan ganda. Atas sengketa manajemen klub, BOPI menganggap Arema Kronus dan Persebaya tidak layak mengikuti Liga Indonesia 2015. Imbauan ini tidak ditanggapi oleh PSSI. FIFA kemudian mencabut sanksi terhadap Indonesia dan kembali mengakui keanggotaannya setelah Kemenpora mencabut surat keputusan pembukuan PSSI pada tanggal 10 Mei 2016. Nah, terus di awal tadi kan aku sempat bilang ya kalau jumlah korban meninggal di peristiwa ini itu terbanyak nomor 2 sepanjang sejarah sepak bola dunia. Nah, tahu nggak yang terbanyak itu dari negara mana? Tragedi di dunia sepak bola paling mengerikan yang mirip-mirip nih sama yang terjadi di Malang itu terjadi pada tanggal 24 Mei 1964, which is 58 tahun yang lalu. Tragedi itu terjadi saat laga kualifikasi Olimpiade 1964 di mana tim yang bertanding pada hari itu adalah Timnas Peru melawan Timnas Argentina. Diketahui stadion tersebut penuh dengan hampir 53.000 penonton. Di menit-menit terakhir, para pendukung Timnas Peru dengan sangat keras menyemangati tim kebanggaannya. Suasana stadion menjadi mencekam ketika wasit menganulir gol yang dicetak oleh pemain Peru yang awalnya ada 2 penonton berusaha memasuki lapangan untuk memukul wasit. Nah, kedua penonton itu berhasil diamankan. Nah, dari situ para penonton mulai melempari berbagai macam barang ke arah polisi.
Saat itu ratusan penonton yang udah panik pada berusaha ke pintu keluar untuk menghindari polisi, menghindari gas air mata, dan menghindari anjing polisi. Nah, ketika mereka berusaha keluar, banyak yang terinjak-injak hingga menelan korban. Serem banget nggak sih kalau pergi nonton sepak bola ternyata bisa mematikan gitu. Nah, sedih banget karena banyak kan yang lagi family time, nobar bola bareng, bawa anak istri, tapi malah terjadi tragedi kayak gini. Semoga pertandingan sepak bola ke depannya nggak ada lagi korban jiwa ya. Kalau menurut kamu gimana nih solusinya buat persepak bolaan di Indonesia supaya lebih aman? Harusnya gimana regulasinya? PSSI harus gimana? Polisi harus gimana? Supporter harus gimana? Boleh share di kolom komentar ya. Hingga saat ini sih Ketum PSSI terus berkoordinasi dengan pihak internal PSSI dan eksternal, dalam hal ini aparat penegak hukum dan Panpel Arema FC. Pokoknya harus diusut terus nih sampai clear semuanya. Aku dan tim Geolife mengucapkan turut berduka cita atas semua korban yang meninggal dunia atas kejadian tersebut. Semoga keluarga dan kerabat yang ditinggalkan diberikan kekuatan, kesabaran, dan kedamaian. Aku Mela mohon pamit, sampai jumpa di Geolife Updates episode selanjutnya.